Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas yang dimaksud dengan ittiba, di mana ulama usul telah menjelaskan bahwa al-ittiba'u huwa antatba'al qaila alama banalaka min fadli kaulihi wasihati madhabihi. Bahwa yang dinamakan dengan ittiba itu adalah kamu mengikuti pendapat orang lain dengan atas dasar kamu faham dan jelas apa yang mereka pendapatkan min fadli kaulihi, baik dari keutamaan pendapat tersebut maupun sihati madhabihi, maupun dari segi kebenaran pendapat itu. Artinya ketika orang itu ittiba, ingin mengikuti pendapat orang itu terlebih dahulu menyaring dulu pendapat tersebut, berpikir dahulu terhadap pendapat tersebut, kemudian mempelajarinya, benar dan tidaknya pendapat tersebut. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna. Maka bertanyalah kalian kepada ahla dzikri, kepada ahlu dzikir, in kuntum la ta'lamuna, jika kalian dalam keadaan tidak mengetahui. Kalau kita melihat dari hadis atau dari ayat tersebut, bahwa menunjukkan yang pertama ayat itu adalah perintah menjadi orang itu harus mau bertanya. Bertanya merupakan jalan bagi orang supaya mereka itu tidak salah atau tidak sesat. Maka dengan jalan orang itu sering bertanya, mau bertanya, maka ini orang itu sudah menjadikan bagian ciri bahwa dia itu termasuk orang yang ittiba. Orang yang dia itu selalu berhati-hati, tidak begitu saja dia itu mudah untuk menerima pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, kepada siapakah mereka bertanya? Ayat tadi menerangkan fas'alu ala dzikri, bertanyalah kamu kepada ahli dzikir. Siapa ahli dzikir? Secara mantuk daripada ayat tersebut, memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh bertanya kepada ahli dzikir, yaitu pendeta atau orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Sebab apa? Pada waktu itu banyak orang-orang kafir Quraisy yang tidak tahu tentang ciri-ciri daripada nabi yang terakhir, dan yang hanya mempunyai ilmu pengetahuan yang tahu tentang ciri-ciri nabi terakhir, yaitu adalah orang-orang ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani. Maka fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kamu kepada para ahli ilmu, yaitu orang Nasrani dan orang Yahudi. Tapi secara mafhumnya, bahwa ayat ini bukan ditujukan kepada demikian, tapi juga termasuk mencakup ditujukan kepada orang yang awam, orang yang tidak mengetahui. Bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui. Siapa orang yang mengetahui itu? Ialah para ulama-ulama yang ahli ilmu. Dengan catatan ulama yang ahli ilmu, yang dia istiqomah, yang dia benar di dalam menjalankan syariat Allah, dan dia juga menegakkan syariat Allah. Itu menjadikan syarat, dan dia tidak membohongkan apalagi syariat Allah. Inilah yang menjadikan satu pertanyaan. Ketika kita untuk mengetahui bahwa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna, bahwa bertanya itu merupakan modal dari utama ketika orang itu ingin melakukan yang namanya ittiba. Ketika kita tidak mengetahui, karena bertanya itu merupakan salah satu bagian daripada obat bagi orang yang tidak mengetahui. Dan ciri daripada orang yang ittiba itu diantara salah satunya adalah orang yang rajin dia itu bertanya.
Maka Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran, ittabi'u, maka ikutilah ma'unjila ilaikum, apa yang diturunkan kepada kalian, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wala tattabi'u min dunihi, dan jangan kamu mengikuti selain daripada, yaitu ajaran-ajaran Al-Quran Allah, au auliya'a, atau juga jangan kamu mengikuti pemimpin-pemimpin mereka kalau mereka itu memang tidak mempunyai ilmu. Qalilan tadzakaruna, alangkah sedikitnya kamu memikirkan tentang hal itu. Ini menjadikan satu bahan perhatian bagi kita, bahwa yang namanya ittiba adalah merupakan jalan ketika orang mengikuti satu kepada pendapat orang, tapi terlebih dahulu dia itu mempelajari atas pendapat tersebut. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada kekurangan dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.